Halo, selamat datang di kelas daring untuk mata kuliah Bahasa Indonesia khusus untuk mahasiswa Politeknik Saunggalih Aji semester 2. Jadi untuk minggu ini dan minggu depan perkuliahan tatap muka ditiadakan karena memang pemerintah sudah menentukan kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 atau coronavirus. Jadi kita harus mengganti perkuliahan tatap muka dengan perkuliahan dalam jaringan atau daring. Materi kuliah daring kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Nantinya materi ini akan diakses oleh mahasiswa semester 2 Prodi Teknik Informatika baik kelas pagi dan sore, dan Prodi Akuntansi serta Prodi Administrasi Bisnis. Materi yang akan saya sampaikan di sini hanya berupa penjelasan secara singkat dan nantinya Anda bisa mengunduh materi lengkapnya di aplikasi e-learning di website Polsa, beserta tugas-tugas yang akan saya unggah di website Polsa. Saya berharap kelas daring ini akan berjalan dua arah, tidak hanya satu arah. Artinya kelas daring ini harus tetap bisa berjalan seperti kita biasa melakukan perkuliahan tatap muka di kelas. Jadi ketika Anda atau di antara Anda ada yang merasa belum paham atau belum jelas tentang materi yang saya berikan, Anda bisa menyampaikannya di kolom komentar. Nantinya pertanyaan yang Anda sampaikan sebisa mungkin akan langsung saya jawab melalui kolom komentar juga. Oke? Sebagai pengganti presensi, saya berharap Anda bisa meninggalkan jejak di video ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan nama, prodi, dan nomor induk mahasiswa Anda di kolom komentar. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materi kuliah kita hari ini. Jadi di perkuliahan sebelumnya kita sudah masuk ke bab tentang penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Di perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas pemakaian atau penulisan huruf kapital, yakni untuk mengawali kalimat, kemudian untuk mengawali kalimat dalam petikan langsung atau kalimat petikan langsung. Kemudian sudah saya jelaskan juga bahwa huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan sapaan kekerabatan, biasanya dalam kutipan langsung. Pada perkuliahan sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan dan memberikan berbagai contoh di kelas. Kalau Anda semua masih ingat ya, bahwa huruf kapital itu harus dipakai sebagai huruf pertama unsur keagamaan. Saya sudah memberikan contohnya di kelas dan saya yakin Anda sudah mencatat ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian poin berikutnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan unsur nama gelar kehormatan, keagamaan, dan profesi akademik ya. Kemudian selain itu saya juga pada perkuliahan sebelumnya sudah menjelaskan penggunaan huruf kapital untuk menuliskan unsur singkatan gelar, pangkat atau sapaan, serta nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Oke, jadi hari ini saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang penulisan huruf kapital. Huruf kapital itu juga harus digunakan untuk
menuliskan huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi kalau Anda ingin menulis bangsa Indonesia, misalnya ada kalimat ia sangat mencintai bangsa Indonesia, yang harus menggunakan huruf kapital adalah huruf I pada kata Indonesia. Huruf B pada kata bangsa tidak perlu menggunakan huruf kapital. Begitu juga misalnya Anda ingin menuliskan kalimat diplomat asing itu sudah pandai menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Huruf kapital hanya digunakan tentunya pada awal kalimat ya. Diplomat jelas D-nya besar karena dia ada di awal kalimat. Nah, bagaimana penulisan bahasa Indonesia? Yang harus menggunakan huruf kapital hanya huruf I pada Indonesia. Jadi huruf B pada kata bahasa tidak perlu menggunakan huruf kapital. Huruf B pada kata bahasa perlu menggunakan huruf kapital ketika dia menjadi nama mata kuliah, mata pelajaran, atau judul buku. Jadi kalau Anda ingin menuliskan mata kuliah bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia, maka huruf B pada kata bahasa dan huruf I pada kata Indonesia dua-duanya harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang bagaimana ketika ada kalimat misalnya seperti ini? Kata-kata asing itu harus diindonesiakan. Bagaimana Anda harus menuliskannya? Bagaimana Anda harus menuliskan diindonesiakan? Apakah Indonesianya harus menggunakan I huruf kapital? Tentu saja tidak. Jadi kalau Anda ingin menuliskan kalimat kata-kata asing itu harus diindonesiakan, semuanya kecuali tentu saja saya bilang dari awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Tapi kalau Anda ingin menuliskan diindonesiakan, Indonesianya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Langsung saja Anda menulis diindonesiakan dengan I kecil dan tidak ada spasi, tidak ada tanda hubung. Langsung jadi satu kata. Kemudian contoh lainnya misalnya Anda ingin menulis kalimat bahasa yang ia pakai sangat ke-Inggris-Inggrisan. Apakah huruf I pada kata Inggris atau nama Inggris harus menggunakan huruf kapital? Tentu saja tidak. Jadi ketika Anda ingin menulis ke-Inggris-Inggrisan, langsung saja ditulis ke-Inggris-Inggrisan tanpa menggunakan huruf kapital. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Satu poin selanjutnya, jadi huruf kapital itu juga digunakan untuk menuliskan nama tahun, bulan, hari, serta hari besar atau hari raya. Tapi jangan salah, Anda harus pahami bahwa maksudnya adalah misalnya Anda ingin menuliskan tahun Masehi, ya. Tahun Masehi. T-nya tidak perlu menggunakan huruf besar atau huruf kapital, tapi M pada Masehi itu harus menggunakan huruf kapital. Atau misalnya tahun Hijriyah, T-nya tidak perlu menggunakan huruf kapital, tapi H pada kata Hijriyah harus menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan peristiwa bersejarah. Misalnya Anda ingin menulis Perang Dunia II. Huruf P dan D pada Perang Dunia jelas harus menggunakan huruf kapital. Kemudian misalnya Konferensi Asia Afrika. Huruf K, A, dan A yang satunya itu juga harus menggunakan huruf kapital. Oke? Nah, ini materi selanjutnya menurut saya sangat simple ya, sangat mudah untuk dipahami, tapi ternyata
pada praktiknya saya masih sering menemukan kesalahan penulisan ya. Jadi huruf kapital itu harus digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama geografi. Jadi misalnya Anda ingin menuliskan Kecamatan Kutoarjo, huruf K pada kata kecamatan dan huruf K pada nama Kutoarjo, keduanya harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga ketika Anda ingin menuliskan Gunung Semeru, huruf G pada kata gunung harus menggunakan huruf kapital dan huruf S juga harus menggunakan huruf kapital. Banyak contoh lain lagi, misalnya Anda ingin menuliskan Danau Toba, Gang Kelinci, Bukit Barisan, ya. Kemudian Jalan Sudirman atau Jalan Ki Mangunsarkoro. Misalnya Jalan Ki Mangunsarkoro, huruf J pada kata jalan harus menggunakan huruf kapital. K pada Ki juga harus menggunakan huruf kapital. M pada Mangunsarkoro juga harus menggunakan huruf kapital karena itu adalah nama jalan, satu kesatuan nama jalan. Nah, bagaimana kalau Anda ingin menuliskan danau tanpa ada namanya? Misalnya dalam kalimat akhir pekan kemarin keluarganya mengunjungi sebuah danau di Jawa Tengah. Nah, huruf D pada kata danau jelas tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak ada nama danaunya, betul. Jadi kecuali misalnya ada kalimat bulan lalu Reza mengunjungi Danau Toba, jelas D-nya harus besar, T-nya harus besar. Oke, saya lanjut ya. Jadi huruf kapital itu juga digunakan untuk menulis judul buku, karangan, dan lain-lain. Kecuali tentu saja Anda sudah paham ya, saya pernah menjelaskan di kelas bahwa partikel di, ke, dari, dan, yang, untuk itu tidak perlu menggunakan huruf kapital ketika ada di bagian dari sebuah judul atau nama ya. Jadi Anda harus ingat itu. Ada beberapa partikel yang tidak perlu menggunakan atau diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan huruf kapital untuk mengawali kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Sekali lagi, kecuali partikel ya, partikel di, ke, dari, dan, yang, untuk itu tidak perlu menggunakan huruf kapital meskipun ada di judul atau di nama-nama negara, lembaga, dan lain sebagainya ya. Misalnya saya contohkan untuk nama Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, itu kan sebuah badan ya atau organisasi ya. Jadi PBB jelas ketika dia ditulis dalam bentuk singkatan, PBB jelas harus menggunakan huruf kapital. Ketika ditulis kepanjangannya Perserikatan Bangsa-Bangsa, huruf P, B, dan B1-nya juga tetap harus menggunakan huruf kapital ya. Masih banyak contoh lain dan saya rasa Anda bisa mencari contoh-contohnya secara mandiri ya. Kalau misalnya belum paham bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Oke? Nah, dua materi terakhir untuk bab ini adalah penulisan huruf miring dan huruf tebal. Saya rasa di materi yang akan saya unggah di sistem e-learning website Polsa sudah saya buat cukup jelas, jadi tidak akan saya jelaskan terlalu panjang di sini ya. Jadi cukup poin-poinnya. Jadi penulisan huruf miring itu digunakan untuk judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka ya. Jadi nanti di perkuliahan, mungkin di akhir perkuliahan akan saya bahas khusus tentang penulisan daftar pustaka ya.
Kemudian huruf miring juga digunakan untuk menegaskan huruf atau bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh-contohnya akan saya berikan di materi yang akan saya unggah di sistem e-learning. Kemudian ada juga penulisan huruf miring untuk kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing ya. Untuk penulisan huruf cetak tebal, Anda bisa pahami sendiri melalui materi yang sudah saya unggah ya. Jadi melalui kelas daring ini saya berharap Anda juga bisa belajar secara mandiri ya dan proaktif dengan mencari-cari sumber lain atau berusaha memahami materi yang sudah saya unggah. Dan jika Anda masih belum memahami beberapa bagian dari materi yang sudah saya jelaskan, Anda bisa berinteraksi dengan saya di kolom komentar atau bisa langsung ke WhatsApp pribadi saya. Untuk kelas daring minggu ini saya rasa cukup sekian. Sekali lagi, sebagai pengganti presensi, saya minta untuk meninggalkan jejak ya, dengan menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan nama, prodi, serta nomor induk mahasiswa Anda di kolom komentar. Oke, saya harap materi yang saya berikan minggu ini bisa Anda pahami, Anda resapi, dan Anda bisa gunakan sebagai bekal untuk menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Selamat belajar dari rumah, tetap jaga kondisi, dan sampai berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan selanjutnya.